Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita bakal ngebahas salah satu tokoh orientalis yang paling sering nih nyinggung Al-Quran, yaitu Abraham Geiger. Jadi sederhananya, Abraham Geiger ini itu adalah seorang rabi Yahudi asal Jerman, yang mana beliau ini lahir di Frankfurt tahun 1810. Dari kecil dia udah diajarin Mishnah, Talmud, dan juga Bible sama ayahnya. Namun ketika dia mulai beranjak umur 17 tahun, dia mulai merasa ragu sama tradisional Yahudi karena dia menemukan kontradiksi antara sejarah klasik dan juga klaim Bible. Nah, kemudian dia pun lanjut kuliah di Uni Heidelberg dan Bonn. Nah, di Bonn dia mendalami bahasa Arab dan juga Al-Quran. Kemudian disertasinya pun juara yang berjudul Was het Muhammad den Judentum of Genomen, yang artinya apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi. Nah, dari situlah dia mendapatkan gelar doktor di Uni Bonn. Geiger ini pendiri gerakan Reform Judaism. Dia juga menolak ritual Yahudi ortodok kayak pakai kippah, talit, sampai tradisi diet karena dia mau Yahudi itu menjadi modern. Bahkan dia juga yakin kalau Islam dan Kristen itu cuma wadah untuk menyalurkan monoteis Yahudi ke dunia. Sekarang kita masuk ke inti pemikiran Abraham Geiger. Menurut Abraham Geiger, Al-Quran itu terpengaruh Yahudi dalam 4 hal. Yang pertama, dari segi linguistik. Nah, dari segi linguistik ini bisa dilihat dari kata tabut, jahanam, jannatu adan, robani, sabat, taurat. Nah, katanya bahasa-bahasa yang saya sebutkan tadi itu berasal dari Ibrani. Dan akhiran kata ud di tabut itu bukti bahwa itu bukan bahasa asli Arab. Yang kedua, dari segi keimanan dan doktrin. Contoh penciptaan langit bumi, 6 hari, 7 lapis langit, kisah Yajud Majud, malaikat dikubur. Katanya ini sama kayak kisah di dalam Bible dan Talmud kaum Yahudi. Kemudian yang ketiga itu dari segi hukum dan moral. Nah, kayak sholat khauf pas perang, tayamum kalau nggak ada air, larangan sholat pas mabuk, batal wudhu ketika nyentuh lelaki dan perempuan, masa idah 3 bulan. Nah, semua larangan-larangan ini diajarin Yahudi. Dan yang keempat itu dari segi kisah-kisah, baik itu dari kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan Sulaiman. Geiger anggap Nabi Muhammad ini meminjam narasi dari tradisi Yahudi. Nah, dari 4 poin ini, Abraham Geiger menyimpulkan Al-Quran ini adalah hasil akulturasi dari kaum Yahudi. Nah teman-teman, ada 2 kritik dari sarjana muslim terhadap teori Geiger ini, yaitu yang pertama dari Lenin Lestari. Lenin Lestari ini menganggap bahwa Abraham Geiger ini terlalu menyederhanakan masalah. Dia terlalu memaksakan data Al-Quran itu sesuai dengan pemikiran-pemikiran orang Barat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca atau menulis bahasa Ibrani, dan terjemahan Bible ke bahasa Arab ada setelah beberapa abad Nabi wafat gitu. Dan pertemuan Nabi SAW dengan pendeta Buhairo cuma sebentar, sehingga kemungkinan kecil Nabi Muhammad tidak banyak mendapat informasi dari pendeta tersebut. Yang kedua ada menurut Zulhamdani yang menjelaskan bahwa adanya kata-kata serapan antar bahasa itu adalah hal-hal yang wajar. Biasanya ini dikenal dengan mu'arrab. Para ulama seperti As-Suyuti juga mengakui hal tersebut. Misalnya bahasa Indonesia menyerap kata sofa dari bahasa Arab. Tetapi itu tidak berarti kita menyalin seluruh budaya Arab tersebut. Menurut Zulhamdani, Al-Quran berfungsi sebagai musaddiq, membenarkan kebenaran yang ada, dan muhaimin, mengoreksi serta menjaga ajaran sebelumnya, bukan sekedar menyalin isi kitab terdahulu. Buktinya ada beberapa perbedaan antara Al-Quran dan Bible. Contohnya, pada Bible menyebut
bahwa Nabi Musa adalah yang menemukan Nabi Musa adalah anak perempuan Fir'aun. Sedangkan di Al-Quran yang menemukan Nabi Musa adalah istri Fir'aun. Terus yang kedua ada di Bible menyebutkan bahwa Harun yang membuat patung anak sapi. Sedangkan di dalam Al-Quran menyebut Samirilah sebagai pelakunya. Karena itu kemiripan beberapa kosakata lebih tepat dalam rumpun sempit, bukan bukti bahwa Al-Quran menyalin dari sumber lain. Nah teman-teman, dari pembahasan tadi kita jadi tahu nih bahwasanya mengkaji Al-Quran itu tidak cukup dengar dari tuduhan orientalis saja. Kita juga perlu tahu metodologi, bantahan ulama, bahkan konteks sejarahnya supaya kita nggak gampang kebawa arus. Karena tugas kita bukan cuman menerima atau menolak secara mentah-mentah, tapi tugas kita yaitu menguji argumen dengan data dan nalar yang sehat. Sekian edukasi dari kelompok kami. Semoga pembahasan tentang Abraham Geger ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.